Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Novianto Ramadhanu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Microsoft Excel, terutama rumus formula pada Microsoft Excel. Sebelum itu, apa sih Microsoft Excel? Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office, berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Kemudian fungsi-fungsi Mr. Excel, Microsoft Excel dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada membuat sebuah laporan keuangan, membuat daftar nilai, membuat daftar hadir, melakukan operasi kali, bagi, perataan dengan cepat, kemudian menghitung kurs mata uang, dan lain-lain. Lainnya bisa kalian baca sendiri. Kemudian di sini ada rumus-rumus formula pada Microsoft Excel. Jadi ini tuh rumus yang ada pada Microsoft Excel. Yang pertama itu ada sum atau menjumlahkan, yang gunanya untuk menjumlahkan setiap kolom maupun baris. Kemudian ada average atau mencari nilai rata-rata. Ada N untuk mencari nilai dengan perbandingan dan. Kemudian ada not mencari dengan pengecualian. Ada or dengan mencari nilai perbandingan atau. Kemudian ada single if jika mencari nilai kondisi benar atau salah. Kemudian ada multi if mencari nilai dengan jika kondisi benar atau salah dengan banyak perbandingan. Kemudian ada areas menampilkan jumlah area, rank, Excel. Terus ada choose menampilkan hasil pilihan berdasarkan nomor indeks. Ada lookup mencari data dari sebuah tabel yang disusun dalam format lingkaran datar. Kemudian ada lookup yaitu mencari data dari sebuah tabel yang disusun dalam format tegak, dan masih banyak lagi, ini bisa kalian baca sendiri. Nah, selanjutnya kita tuh bakal bagaimana sih cara menggunakan lookup dan lookup pada saat kondisi apa. Nah, langsung aja kita ke Excel kita. Nah, sebelumnya di sini saya udah buat sebuah tabel nilai ujian KTI. Kemudian di sini ada tabel nilainya, ada nilai, ada huruf, kemudian ada nilai huruf keterangan. Nah, kemudian tugas kita tuh apa? Kita tuh bakal ngisi setiap tabel ini nih, setiap kolom ini akan kita isi. Yang pertama dari nilai rata-rata. Kita udah tahu untuk mencari nilai rata-rata itu menggunakan rumus Vera. Nah, nilai rata-rata dari mana? Nilai rata-rata dari sel nilai UAS dan juga sel nilai UTS. Ya, sudah, kita tinggal enter. Untuk penggunaan koma ini di beberapa Microsoft Excel ada yang menggunakan titik koma, jadi sesuaiin aja. Jadi itu dia mencari nilai rata-rata dari sel D4 dan juga E4. Jadi kedua sel ini tuh bakal ditambah nilainya, kemudian dibagi 2. Enter. Nah, ini masuk 85. Kalau udah gini supaya gampang mempermudah, tinggal kita tarik aja ke bawah dan bakal keluar hasilnya. Nah, kemudian kita bakal mengisi kolom jumlah nilai ini. Kalau untuk menjumlahkan, yang kita tahu itu pasti menggunakan rumus sum. Yang kita jumlahkan itu nilai apa? Nilai UAS dan juga nilai UTS. Nah, kalau sudah tinggal di enter, maka bakal muncul jumlahnya. Tinggal tarik dah sampai bawah. Kemudian ini huruf, maksud huruf di sini tuh keterangan. Misalkan nih kan ada nilai nih, ada tabel lagi nih. Kalau misalkan nilainya 0 atau lebih besar dari 0 itu bakal nilai E, tapi nilai lebih besarnya tuh nggak lebih dari 50. Jika lebih besar dari 50 bakal D, kalau kemudian 60 bakal C, kalau 70 bakal B, kalau 80 bakal A. Nah, ini tuh kan tabelnya modelnya vertikal. Makanya kita gunain rumusnya itu lookup.
nilai mana yang bakal kita jadiin patokan buat si tabelnya ini, itu nilai rata-ratanya, koma. Kemudian kita rank tabelnya, kita drag di ini tuh kayak rank nilainya gitu, kemudian koma lagi. Nah, kan kita mau pakai huruf nih, huruf ini ada di kolom kedua, nah kita ketik 2. Nah, bakal ada nih untuk nilai rata-rata 85, huruf yang keluar A, bener kan? Jadi 80, kalau lebih besar dari 80 berarti dia nilainya A. Kalau udah kita tarik, tapi nggak bisa ditarik karena kalau kita tarik iya tabelnya bakal berubah juga. Nah, supaya nggak berubah, di rumus paling awal kita klik ini antara D17, kita pencet F4 sampai muncul tanda dolar. Kemudian di antara X sama 21 kita juga pencet F4. Nah, ini fungsinya itu buat ngelock si tabelnya ini supaya nggak berubah pas kita tarik ke bawah. Kalau udah tinggal kita tarik ke bawah, nah bakal keluar. Tinggal lihat lagi udah sesuai atau belum. Nah, untuk keterangan ini kan ada di tabel yang horizontal. Karena itu kita pakai rumus yang look up. Nilai patokannya yang mana? Nilai patokannya kita pakai nilai rata-rata. Kemudian yang dipakai tabelnya yang mana? Yang ini. Karena keterangan itu ada di baris ketiga, 1, 2, 3, maka kita ketik 3. Kok pakainya baris? Karena ini kan horizontal. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Kalau tadi ini kan vertikal, maka kita pakainya kolom. Kalau udah jangan lupa di tengah-tengah sini kita klik F4 supaya dia ngelock tabelnya itu supaya nggak berubah-ubah. F4 juga. Kalau udah tinggal enter. Nah, bakal muncul keterangan baik sekali. Selanjutnya tinggal kita tarik. Selesai. Kalau D dia itu buruk, bener kan? D itu buruk, A itu baik sekali, bener. Nah, kemudian ini kan ada nih, jika nilai rata-rata lebih dari 65 maka dia akan lulus. Kalau untuk kayak gitu kan pakai if. Logical test maksudnya berarti kan jika nilai rata-rata lebih dari 65, kemudian kita bakal nulis statement kalau jatuh, kalau misalkan nilainya true dia bakal hasilin output, bakal nulis lulus. Kalau misalkan dia itu false berarti di bawah 65 maka dia itu bakal gagal. Kalau udah tinggal enter, udah kita tarik ke bawah. Nah, dia bakal otomatis ngisi. Cukup sekian materi yang ada di pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.